Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pratama Nudansyah, kelas TIFRM 24A, NIM 24552096267. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan UAS dengan mata kuliah Sistem Basis Data mengenai bab 8 yang mencakup Advanced Join, Trigger, dan View, serta bab 9 yang mencakup Data Control Language. Pertama, kita akan mulai dengan advanced join, yaitu left join dan right join. Saya akan menunjukkan bagaimana kita dapat menggabungkan data dari tabel, customer, dan order untuk mendapatkan wawasan yang berbeda. Dengan left join, kita akan menampilkan semua pelanggan baik yang memiliki order maupun yang belum. Kita coba. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat semua nama pelanggan dari tabel customer ditampilkan. Jika ada pelanggan yang belum memiliki order, kolom order num dan order date akan bernilai 0. Ini menunjukkan bahwa left join mengembalikan semua baris dari tabel kiri customer. Sekarang dengan right join kita akan menampilkan semua order beserta informasi pelanggan yang terkait jika ada order yang tidak memiliki pelanggan yang cocok. Meskipun ini tidak ideal dengan skema yang terhubung dengan baik, order tersebut akan tetap muncul. Kita coba. Nah, berbeda dengan left join, right join akan mengembalikan semua baris dari tabel kanan, orders, dan baris yang cocok dari tabel kiri customer. Jika ada order yang cus ID-nya 0, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, atau tidak cocok dengan cus ID di tabel customer, order tersebut akan tetap muncul dan informasi pelanggan akan 0. Ini menunjukkan semua order yang ada terlepas dari apakah pelanggan terdaftar dengan benar. Selanjutnya adalah self-join. Kita akan menggunakan teknik ini untuk menemukan vendor-vendor yang berbeda di negara yang sama. Kita coba.
Dari hasil ini kita bisa melihat pasangan vendor yang berasal dari negara yang sama. Misalnya kita melihat ini Enfields in dan LT Supplies, keduanya berasal dari USA. Ini sangat berguna untuk menganalisis data dalam satu tabel itu sendiri. Berikutnya adalah view. Kita akan membuat view bersama vSales Sunmary yang merangkum informasi order, tanggal order, nama pelanggan, dan total kuantitas produk yang terjual per order. View ini akan mempermudah kita melihat ringkasan penjualan tanpa perlu menulis query join yang panjang setiap saat. Penting pastikan data order cash ID sudah terisi dan tidak nol. Seperti diskusi sebelumnya, serta order item memiliki data yang valid. Kita coba. Order. Nah, setelah view berhasil dibuat, mari kita query untuk melihat 3 ringkasan order pertama. Nah, sekarang kita bisa melihat hasilnya sudah terisi. View ini menyajikan ringkasan order yang rapi, termasuk jumlah total produk yang terjual untuk setiap order tanpa perlu query yang kompleks lagi. Terakhir untuk bab 8 adalah trigger. Kita akan membuat trigger yang secara otomatis memindahkan data produk yang dihapus dari tabel produk ke tabel arsip bernama products delete. Ini penting untuk audit dan pemulihan data. Pertama, kita harus membuat tabel arsip produk yang akan menampung data produk yang dihapus. Pastikan tipe datanya sama dengan tabel produk asli dan ditambahkan kolom delete out, delete add, serta delete by untuk informasi audit. Kita coba.
Sekarang mari kita buat triggernya. Trigger ini akan aktif setelah ada operasi delete pada tabel products. Untuk membuktikan trigger ini berfungsi, kita akan lihat dulu tabel produknya. Seperti yang terlihat, produk yang baru saja kita hapus sudah otomatis masuk ke tabel. Produk delete lengkap dengan waktu penghapusan dan oleh siapa dihapus. Ini membuktikan trigger kita berfungsi dengan baik. Sekarang kita beralih ke bagian 9, yaitu Data Control Language atau DCL yang berfokus pada manajemen hak akses pengguna. Pertama, kita akan membuat pengguna baru dengan nama from user yang hanya memiliki hak select dan insert pada tabel vendors di database order entry. Coba. Sekarang sudah dibuat dan memiliki hak select serta insert pada tabel vendors. Sebagai langkah dokumentasi awal, mari kita lihat hak akses from user saat ini menggunakan show grants. Coba.
Seperti yang terlihat, Prime User memiliki hak select dan insert pada order entry vendors. Ini adalah kondisi awal kita. Sekarang kita akan memverifikasi hak akses ini dengan login sebagai Prime User. Saya akan logout dari root. Exit. Sekarang kita ketik kita masukkan passwordnya. Dan berhasil, kita hapus order. Saya sudah berhasil login sebagai Prime User. Mari kita coba insert satu vendor baru. Operasi berhasil. Ini menunjukkan Prime User memang memiliki hak insert. Sekarang mari kita coba update vendor yang baru saja kita masukkan. Kita tidak memberikan hak update. Seperti yang terlihat, kita mendapatkan pesan error
Ini membuktikan bahwa Pram user tidak memiliki hak update sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang kita akan mencabut hak insert dari Pram user. Saya akan logout dari Pram user dan login kembali sebagai root. Saya sudah login sebagai root. Kita cabut hak insert. Hak insert sekarang sudah dicabut. Mari kita verifikasi kembali dengan login sebagai Pram user dan coba insert. Saya sudah kembali sebagai Pram user. Kita coba lagi insert. Dan seperti yang diharapkan, insert sekarang gagal dengan pesan akses denied. Ini membuktikan bahwa pencabutan hak akses berhasil. Sebagai langkah dokumentasi terakhir, mari kita lihat kembali hak akses Pram user setelah pencabutan hak insert. Oke, ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Bisa kita lihat di sini, sekarang prime user hanya memiliki select. Ini menegaskan bahwa perubahan hak akses telah berhasil dan tercermin dalam sistem. Demikianlah demonstrasi pengerjaan ujian akhir semester sistem basis data yang mencakup advance, join, trigger, view, dan data control language. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi konsep-konsep tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.